Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan kembali belajar dengan firman Tuhan. Dan kita akan berdoa sebelum kita belajar dengan firman Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini. Kami merendahkan hati kami merindu akan kebenaran firman-Mu. Kami akan belajar bersama-sama dengan anak-anak-Mu, hamba-Mu di dalam santapan rohani ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada kasih dan anugerah-Mu menyertai kami, mengurapi kami, tebus kami dengan kuasa-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar dengan satu firman Tuhan dalam satu tema, di dalam gelap terbit terang. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Ya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Saya ambil dalam satu ayat di dalam kitab Mazmur pasal 112 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terang akan selalu terbit di tempat di mana ada satu kegelapan. Di tempat yang gelap, terang itu sekecil apapun yang namanya terang akan tetap menguasai kegelapan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana terang itu akan bisa terbit di dalam gelap bagi orang benar. Dan ini, kebenaran ini dikhususkan untuk orang benar. Nah, orang benar itu memang tidak selalu dan tidak selamanya berjalan mulus, tidak selamanya hidup selalu fresh, tidak selamanya orang benar itu selalu menemukan jalan keluar. Tidak selamanya orang benar itu akan mengalami seperti orang melewati jalan tol. Tidak selalu. Tetapi ada kalanya, kadangkala melewati jalan yang gelap. Kadangkala diizinkan untuk melewati yang namanya lembah kekelaman. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur Daud. Dia katakan di dalam pasal yang pertama berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersamaku. Nah saudara kau terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya bagaimana supaya orang benar itu akan selalu eksis di dalam kebenaran, sekalipun kadang-kala mengalami satu kekelaman, sekalipun kadang-kala mengalami satu kegelapan. Kunci yang paling pertama adalah menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dan yang kedua, senantiasa suka akan perintah-perintahnya. Ketika orang benar itu tetap ada di dalam orang yang takut akan Tuhan, tetap ada di dalam perintah-perintahnya, maka orang benar akan dimunculkan, akan diterbitkan terang itu. Nah, di dalam masa perjanjian lama, itu adalah masa perjanjian di mana orang bisa melakukan hukum Taurat. Orang yang bisa melakukan hukum Taurat itulah orang yang dinyatakan orang benar. Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau orang itu tidak bisa melakukan hukum Taurat, orang itu tidak bisa dinyatakan sebagai orang benar. Tapi bagaimana dengan kondisi sekarang? Sekarang bukan zaman hukum Taurat, tetapi sekarang adalah zamannya adalah dinamakan zaman anugerah. Zaman anugerah itu adalah zaman di mana orang itu hidup di dalam kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Zaman anugerah itu berlaku sejak Tuhan Yesus disalib, setelah Tuhan Yesus disalibkan. Sejak zaman Roh Kudus itu dicurahkan di loteng Yerusalem.
itulah mulai anugerah dibukakan. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus, orang itu dibenarkan dengan cuma-cuma oleh darah Yesus, oleh penebusan akan Yesus Kristus. Di dalam Roma pasal 3 ayat 24. Kita dibenarkan oleh karena korban Kristus di atas kayu salib gunung Golgota. Oleh karena itu pastikan bahwa kita orang percaya pada masa ini, pada zaman ini adalah zaman anugerah. Kita harus hidup di dalam anugerah. Kita harus hidup di dalam kasih karunia. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa menerangi, kita menjadi terang. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat 14 berkata, kamulah terang dunia. Ya, kamu adalah terang dunia. Tidak mungkin ya, kota yang terletak di atas gunung akan tersembunyi. Tidak, akan terus menjadi terang. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam ayat 16 berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, ya, supaya orang melihat perbuatan baikmu dan memuliakan nama Bapakmu yang di surga. Kalau saudara baca di dalam ayat selanjutnya, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9, orang benar sekalipun ada di dalam kegelapan, jangan sampai kehilangan jati diri sebagai orang benar. Ya, sekalipun mengalami kegelapan, sekalipun mengalami kesuraman, orang benar jangan sampai kehilangan jati diri sebagai orang benar. Di situ dikatakan orang mujur, yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak goyah, ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan takut menjadi orang benar. Ketika kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus, dimanapun saudara berada, dimanapun Bapak Ibu berada, dimanapun kita berada, kita akan tetap menjadi terang. Dan kalau toh sekalipun mungkin sedikit mengalami kesuraman, Tuhan akan menerbitkan kebenaran itu. Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa yang berjalan di belakang aku tidak akan mengalami kegelapan, melainkan akan beroleh hidup terang. Akan beroleh hidup terang, akan boleh terang hidup itu sampai kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, tahun 2023 banyak orang memprediksi bahwa tahun 2023 adalah tahun yang sulit, tahun yang sulit, tahun yang sukar, tahun yang gelap, tahun yang kelabu, tahun yang tidak jelas. Tapi saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, percayalah, Tuhan sanggup menerbitkan terang itu di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya tetap menjadi orang yang takut akan Tuhan, tetap menjadi orang yang senantiasa mengikuti perintah-perintahnya, dan tetap ada di dalam Kristus Yesus, ada di dalam anugerah, ada di dalam kasih karunia. Karena Bapak Ibu sudah dibenarkan oleh darahnya, dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan darah Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dibenarkan karena iman kepada Allah. Dan kebenaran yang diberikan kepada Bapak Ibu Saudara itu bukan karena kuat gagah saudara dan saya, tetapi karena pemberian Allah, karena kepercayaan kepada Allah dalam Yesus Kristus. Maka kita diberikan kebenaran yang berlimpah-limpah. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 9 di sana dinyatakan, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, marilah kita tetap menjadi orang yang ada di dalam kebenaran, menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran, menjadi orang sudah dibenarkan oleh darah Yesus dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Pastilah Tuhan akan menerbitkan terang itu dalam hati Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara dalam keadaan kelam, dalam keadaan kelabu, dalam keadaan tidak jelas, pastikan
Bapak Ibu Saudara tetap ada di dalam kebenaran, dan Tuhan akan menerbitkan terang itu di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang mengalami kekelaman, yang saat ini sedang mengalami kelabu, yang saat ini sedang ada di dalam kegelapan. Percayalah, Tuhan akan menerbitkan terang itu dalam hati Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan sama-sama berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang dalam Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memanggil kami menjadi orang benar. Engkau yang telah membenarkan kami dengan kuasa darah-Mu, dengan penebusan-Mu di atas kayu salib gunung Golgota. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, buat berkat-Mu hari ini. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami kekelaman dan mengalami kegelapan. Jika di dalam kegelapan, Tuhan tolong bangkitkan, terbitkan terang-Mu Tuhan untuk saudara-saudara kami ini Bapa, biar anak-anak-Mu tetap ada dalam kebenaran, tetap menjadi orang-orang yang benar dan tidak kehilangan jati diri sebagai orang benar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.